Cek cek, suara saya masuk. Tes. Masuk, Bang. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita karena Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan hingga sampai pada saat hari ini kita masih bernapas secara gratis, masih bisa diberikan hidup, kesehatan dan sebagainya. Wabil khusus masih bisa diberikan kenikmatan iman dan Islam. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkat perjuangan beliaulah kita bisa mengenal dan menikmati manisnya Islam dan manisnya iman. Insyaallah. Izin ayah bunda bang kakak semuanya, sebelum kita mulai kajian atau lebih tepatnya itu sharing, tanya jawab dan lain sebagainya, insyaallah izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Bang kakak ayah bunda semuanya, izin saya Ridho Rizky. Alhamdulillah, insyaallah akan menjadi host pada sesi sharing session atau tanya jawab pada siang hari ini. Insyaallah tema kita pada siang hari ini kan seputar qada puasa, zakat dan fidyah. Nah, nanti akan dibersamai oleh Ustaz Heri. Jadi untuk ayah bunda bang kakak semuanya yang ingin bertanya tentang, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tentang qada puasa gimana Ustaz, membayar fidyah gimana Ustaz, zakat ini boleh langsung ditanyakan nanti ya ayah bunda bang kakak semuanya. Baik, untuk mempersingkat waktu, insyaallah izinkan dulu nih, saya di Zoom ini alhamdulillah sudah bergabung 25 orang ya. Boleh kita saling menyapa dulu lah. Alangkah baiknya untuk di Zoom ini, kalau tidak ada uzur, boleh di open cam dulu ayah bunda bang kakak semuanya. Insyaallah. Ini ada Pak Maman. Insyaallah. Ada Pak Suratman juga. Alhamdulillah. Boleh yang lainnya juga boleh open cam biar kita bisa lebih interaktif. Nah, biar enak juga nih kita komunikasinya, tanya jawabnya. Insyaallah. Ada Mas Arif Permata, insyaallah. Ada Pak Ahmad Edi juga, insyaallah. Pak Maman, insyaallah Pak Maman. Apa kabar Pak? Bapak dari mana Pak kalau boleh tahu Pak? Boleh dinyalakan dulu mic-nya Pak. Dari Karawang. Dari mana Pak? Dari Karawang. Oh, Masya Allah, dari Karawang. Udah bergabung di Indonesia Cetak Hufaz sejak kapan Pak? Kurang lebih 1 tahun yang lalu kalau tidak salah. Masya Allah, udah lama sekali. Alhamdulillah, udah setahun jadi donatur. Jadi orang tua asuh lebih tepatnya. Sehat-sehat terus, Pak. Semoga rezekinya lancar. Oke, baik. Assalamualaikum, Palembang hadir. Masya Allah, Pak Joko Widianto. Salam
dari Pontianak, Wak, dari Kalimantan Barat. Untuk saudara-saudara kita di Palembang dan semuanya di seluruh Indonesia. Baik, insya Allah. Ustadz Seri, sip. Oke. Assalamualaikum Pak Jakarta hadir. Masya Allah Pak Suratman. Salam dari Pontianak. Izin ayah bunda bang kakak semuanya. Insya Allah akan kita sharing kali ini, tanya jawab kali ini insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Seri. Dari tim programnya Indonesia Cetak Hufaz di Pontianak, di pusat. Insya Allah kita akan membahas tentang kodok puasa, zakat, dan fidyah. Nah, jadi untuk materinya nanti mungkin 15 menit, sisanya kita akan full tanya jawab. Jadi ayah bunda bang kakak boleh menanyakan seputar kodok puasa, zakat, dan fidyah, bebas apapun pertanyaan, silakan. Insya Allah akan dijawab langsung oleh Ustadz Seri. Oke, ayah bunda. Iya. Nah, semuanya udah siap ya? Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kepada Ustadz Seri. Boleh tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bil taqwa wa jammilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih saya sampaikan kepada host telah memberikan waktunya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kita semua diberikan kesehatan, diberikan nikmat yang sangat luar biasa sehingga kita bisa bermuwajahah ya dalam acara kali ini, kegiatan kali ini, dan juga berkat rahmat Allah pula lah kita semua diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa, dan mudah-mudahan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama bulan puasa ini dijadikan sebagai tambahan amal penghapus dosa kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat dari iring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tanpa beliau kita mungkin tidak akan menjadi manusia secara paripurna, karena berkat beliau Allah kita bisa mengenal Al-Quran, mengenal Islam, mengenal Allah, dan memahami tujuan kehidupan kita di bumi Allah ini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya sebelum dimulai saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Sairi. Alhamdulillah saya juga hampir 1 tahun ya, bukan 1 tahun, hampir 7 bulan sudah membersamai Indeks Allah kirimkan saya untuk bersamai Bapak Ibu sekalian dalam rahasia, lebih tepatnya seperti itu. Jadi saya tidak mengajar Bapak Ibu sekalian, tapi kita sharing. Jadi nanti kalau misalkan ada hal-hal yang perlu ditanyakan oleh Bapak Ibu, silakan ditanyakan.
Boleh nanti lewat chat atau langsung open cam dan open mic. Karena tema kali ini kita membicarakan tentang pokok puasa, membicarakan tentang zakat. Nah, kemudian juga membicarakan tentang fidyah serta kafarah. Jadi sebetulnya ketika kita sudah mulai masuk ke bulan Ramadan ini Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita pahami dan kita ketahui. Yang pertama, ya tentu tentang puasa itu sendiri apa. Nah itu satu. Yang kalau udah masuk bulan puasa itu tentang puasa kita harus juga tahu hal-hal yang membatalkan puasa, orang yang wajibkan untuk melaksanakan puasa, dan siapa saja orang yang mendapatkan rukhsah untuk meninggalkan puasa atau tidak melaksanakan puasa maksudnya. Nah, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya zakat. Karena ini di bulan Ramadan ini ada yang namanya zakat fitrah. Sebetulnya zakat itu ada dua. Cuma kalau sudah masuk di bulan Ramadan, maka yang diutamakan adalah dari jenis zakat ini adalah zakat fitrahnya. Wajib dikeluarkan bagi setiap manusia atau insan yang memiliki kelebihan harta. Kemudian setelah juga masuk Ramadan, ada juga orang-orang yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa, ada juga. Maka dia boleh nanti, tergantung alasannya nanti kita ada yang malah ketika orang itu sudah masuk bulan Ramadan, dia tidak punya kewajiban untuk melaksanakan puasa, tapi dia harus membayar fidyah. Nah, bagaimana bayar fidyah itu? Nah, nanti kita jelaskan satu persatu. Kemudian juga ada kafarah. Namanya kafarah ini sebetulnya sudah disinggung dalam Al-Quran tentang kafarah, bahkan berurutan. Nanti kita juga akan bahas. Kalau ada yang ditanyakan nanti dimulai bertanya. Tapi saya mau bahas terlebih dahulu tentang puasanya dulu, supaya nanti bisa tahu siapa yang harus bayar fidyah, siapa yang orang yang harus berzakat itu yang seperti apa gitu ya. Nah, kita bahas mulai dari puasa dulu. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu, sebelum saya mulai pembahasan ini, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa tidak ada maksud saya untuk mengajari Bapak Ibu sekalian, tapi kita sekarang ini sedang mengamalkan surah Al-Asr. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran serta kesabaran. Jadi saya saat ini sedang sharing saja, tidak sedang mengajar Bapak Ibu sekalian, karena saya tahu Bapak Ibu sekalian bukan orang biasa, pastinya orang-orang yang sudah memiliki pengetahuan yang mungkin lebih dari saya, karena dan tugas saya di sini adalah mengingatkan kembali saja. Kalau yang sudah ingat makin kuat ingatannya, kalau yang lupa jadi ingat, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak mengajari, hanya sharing saja. Baik, kita mulai dari pembahasan tentang puasa. Jadi seperti yang kita tahu bahwa puasa itu memiliki makna menahan diri. Al-imsaku bin nafsi, yaitu menahan diri dari apa? Dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, itu pengertian paling sederhana dan paling mudah diingat. Nah, adapun siapa orang yang wajib puasa itu siapa? Tentu saja yang wajib melaksanakan puasa maksudnya adalah puasa Ramadan, karena puasa itu banyak ya. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah ya. Mungkin nanti kita bahas di belakang. Puasa, siapa orang yang wajib berpuasa, melaksanakan puasa? Ya tentu saja yang pertama orang yang beragama Islam. Selain Islam atau yang sering kita dengar di sekarang ini istilahnya non-Islam,
maka itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Maksudnya Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Yang kedua yaitu akil baligh. Baligh itu bagi anak yang sudah baligh. Mana batasannya akil baligh? Kalau anak zaman sekarang, kalau di dalam kitab Safinatul Najah itu dijelaskan itu berdasarkan ukuran usia. Kalau yang laki-laki sekitar usia 12 tahun, sementara yang perempuan usianya 9 tahun. Nah, cuman sekarang udah mulai bergeser. Kata para ulama, bukan cuma tahun, tapi dilihat dari fisiknya. Kalau laki-laki meskipun tidak mencapai usia 12 tahun, kalau udah umur 10 tahun ternyata sudah suaranya pecah, fisiknya sudah berubah, kemudian dia sudah pernah mengalami mimpi basah, maka anak ini termasuk akil baligh, udah baligh lah. Nah, begitu juga dengan perempuan, meskipun usianya sudah 9 tahun, namun dia masih belum mengalami menstruasi, maka dia tidak diwajibkan juga untuk puasa. Berarti belum baligh. Meskipun umur 9 tahun, kalau tidak mencapai situ maka tidak diwajibkan untuk puasa. Tapi latihan puasa harus, gitu, supaya dia terbiasa nanti. Misalnya ada anak anak perempuan baru 8 tahun, ternyata udah menstruasi. Nah, saya pernah itu menemukan waktu saya ngajar itu, saya pernah lama di Jakarta, Bapak Ibu ngajar di sana, dan kebetulan saya ngajar SD, mulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Nah, kelas 3 itu kan rata-rata murid masih sekitar umur ada yang 8 tahun, 9 gitu ya. Rata-rata yang baru tahun pertama di kelas 3 itu ada yang 8. Nah, ada murid saya di situ masih 8 tahun memang usianya, tapi badannya udah agak besar, kemudian dia udah menstruasi. Maka anak perempuan seperti ini sudah dikatakan baligh. Maka bagi dia itu sudah wajib melaksanakan puasa. Begitu. Kemudian siapa lagi orang yang diwajibkan untuk melaksanakan puasa? Yaitu orang yang berakal. Maksudnya adalah orang yang tidak mengalami gangguan jiwa. Adapun kalau ternyata orang ini, meskipun dia agama Islam, baligh, karena usianya sudah 40 tahun, tapi gila. Orang ini tak wajib melaksanakan puasa. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah orang yang mampu untuk melaksanakan puasa. Makanya nanti berikutnya kita masuk ke yang orang-orang yang boleh meninggalkan puasa. Nah, makanya salah satu orang yang wajib melaksanakan puasa itu adalah orang yang mampu untuk berpuasa. Kalau dia mampu ini bukan cuma dilihat dari usianya atau dari fisiknya, tapi dilihat dari ya memang dari usia ya. Biasanya yang nggak mampu untuk puasa itu adalah orang yang sudah sepuh. Misalnya saya punya kakek usianya sudah sekitar 81 tahun. Beliau ini nggak bisa puasa. Kalau puasa lemes badannya. Maka orang yang seperti ini tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, terus mari kita lanjut masuk ke siapa sih orang-orang yang boleh mengambil rukhsah atau meninggalkan puasa atau tidak puasa di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu orang yang sakit, al-marid, kalau dalam bahasanya itu, kalau kitabnya itu al-marid, orang yang sakit. Sakit kenapa? Maksudnya kalau cuma sakit gigi misalnya, atau cuma kena gatal-gatal, itu masih wajib, Bu, Bapak. Kalau cuma sakit gigi nyot-nyot dikit ya, insya Allah masih boleh, masih harus tetap puasa. Tapi kalau sudah sakit giginya sudah tidak bisa, akan memungkinkan dia untuk puasa dan lain sebagainya, nah itu, atau dia malah sakitnya parah, misalnya kena penyakit apalah gitu ya, yang menyebabkan dia itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan puasa karena harus minum obat dan lain sebagainya. Maka orang seperti ini boleh mengambil rukhsah, ya, keringanan dari Allah. Nanti tidak diwajibkan untuk dia berpuasa.
Jadi tidak wajib bagi orang yang sedang sakit untuk melaksanakan puasa. Adapun kalau misalnya orang tersebut sehat, tak sakit, maka dia wajib melaksanakan puasa. Yang kedua adalah musafir. Musafir itu maksudnya orang yang dalam perjalanan atau bepergian. Ya. Terus pengerjaannya bagaimana? Ada ukurannya. Ukurannya itu perkiraan sekitar 89 km atau 90 km. Jaraknya ya, jaraknya. Namun kan biasanya, oh saya misalnya dari Jakarta saya mau ke Pontianak, boleh nggak ngambil rukhsah puasa? Kalau secara hukum boleh, tetapi kalau ingin mengambil kalau ingin menyempurnakan puasanya, hanya ingin berpuasa di bulan Ramadan, tak apa-apa. Misalnya dia tidak membatalkan puasanya. Sebetulnya secara hukum boleh dia tidak berpuasa. Tapi kan beda antara orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan orang yang mengganti puasa Ramadannya di bulan yang lain. Nah, kata para ulama seperti itu. Jadi kan beda tuh. Bedanya apa? Bedanya waktunya. Beda waktunya. Karena waktunya berbeda, momennya berbeda, tentu pahala yang akan diterima oleh Allah nanti mungkin berbeda. Itu bukan kata saya. Jadi para ulama itu berpendapatnya seperti itu. Kalau misalkan dia ternyata memungkinkan perjalanannya mungkin mencapai sejarak tempuh untuk mungkin dia meninggalkan puasa, perjalanan sampai 100 km. Kalau dari Pontianak ke Kalimantan Barat tentu sangat jauh. Meskipun perjalanannya jarak waktunya pendek, bisa ditempuh dalam sekitar 1,5 jam sudah sampai di Pontianak kalau dari Jakarta. Dan begitu juga sebaliknya. Tapi jaraknya jauh. Nah, orang seperti ini boleh meninggalkan puasa sebenarnya. Tapi kalaupun dia tidak meninggalkan puasa, itu jauh lebih baik. Gitu. Nah, yang ketiga, siapa orang yang boleh mengambil rukhsah ini? Yang ketiga adalah orang yang tidak kuat untuk berpuasa. Yang saya sampaikan sebelumnya tadi, itu adalah orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua. Maka orang seperti ini boleh meninggalkan puasa. Bagaimana nanti kalau setelah bulan, kan kalau meninggalkan puasa kan wajib diganti. Nah, nanti kita bahas lagi di pembahasan berikutnya. Kemudian yang keempat adalah yang boleh meninggalkan puasa atau tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah perempuan hamil atau menyusui yang khawatir memberikan mudarat kepada anak atau ibunya sendiri. Nah, boleh mengambil rukhsah ini. Misalnya ada ibu-ibu sedang hamil, ya kan? Hamil kalau dia berpuasa badannya jadi lemes, gitu. Maka boleh dia itu berbuka alias tidak berpuasa. Atau ada wanita yang sedang menyusui, maka dia ini boleh juga tidak berpuasa. Digantinya nanti. Nah, terus bagaimana dengan cara menggantinya? Nah, ini cara menggantinya beda-beda Bapak Ibu. Ada orang yang wajib membayar fidyah saja, ya. Ada orang yang mengganti dengan puasa di lain waktu. Ada yang mengganti puasa di lain waktu dan juga bayar fidyah. Nah, ini dia. Ini perlu diperhatikan ini. Kadang ada orang entah mungkin tak tahu atau mungkin dia sengaja sih kurang paham. Karena ada beberapa kasus seperti itu kemarin. Ada kawan-kawan menanyakan. Nah, orang yang mengambil rukhsah ini, Bapak Ibu, itu wajib tetap mengqadha puasanya. Caranya ada dua, tergantung kondisi orangnya. Nanti ada tiga. Caranya ada tiga, tergantung kondisi orangnya dan alasannya. Kenapa dia tidak berpuasa? Yang pertama, ya, orang yang mengambil rukhsah wajib mengqadha puasa di lain waktu, di lain kesempatan. Tapi ada juga orang, ya, yang harus mengganti puasanya, tapi juga harus membayar fidyah. Nah, ada yang cuma
bayar fidyah saja, tidak perlu qadha. Ada seperti itu. Jadi sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Tentang puasa dulu, nanti sama qadhanya. Sekarang kita masuk ke fidyahnya. Fidyah ya, kita masuk ke fidyahnya. Fidyah itu secara bahasa memang artinya adalah tebusan. Tebusan apa? Tebusan karena dia tidak melaksanakan kewajibannya dalam ritual, karena fidyah ini ada 3 jenisnya. Makanya saya ambil yang untuk bulan puasa saja. Kalau dia meninggalkan puasa sebab apa, maka dia juga harus memperhatikan dia meninggalkan puasa sebab apa. Kita mulai dari yang misalnya sakit. Seorang yang sakit itu wajib membayar dengan mengqadha puasanya, tidak bayar fidyah. Orang sakit ya, orang sakit, orang untuk perempuan haid atau nifas, atau yang hamil atau yang menyusui, itu wajib mengqadha di lain waktu. Tapi khusus untuk orang hamil dan orang menyusui, wanita hamil atau wanita menyusui, dibahas lagi sama ulama, dipisah lagi. Bagi seorang wanita yang meninggalkan puasa karena alasan mengkhawatirkan bayinya, maka dia harus mengqadha puasanya di lain waktu dan juga membayar fidyah. Begitu kata para ulama, dan disebutkan dalam beberapa kitab, termasuk dalam kitab Kifayatul Akhyar dan juga kitab Fiqhul Al-Islami wa Adillatuh. Seperti itu. Kemudian adapun orang yang hanya boleh bayar fidyah ya, itu adalah orang, ada 2. Yang satu orang tua yang sudah sepuh ya, dan tidak mungkin dia itu untuk mengganti di lain waktu. Maka orang seperti ini dia cukup bayar fidyah saja, tidak diwajibkan untuk mengqadha puasa. Kemudian yang kedua yang boleh bayar fidyah saja, yaitu adalah yang hanya boleh bayar fidyah, yaitu orang yang sudah meninggal dunia sementara dia punya hutang puasa. Maka orang seperti ini boleh dia itu bayar fidyah. Tapi ada syaratnya di sini. Maksudnya dia yang meninggal ini, dia punya hutang puasanya, sebelumnya punya kesempatan untuk membayar tidak. Kalau ternyata dia masih punya kesempatan untuk membayar, maka dia menurut para ulama, termasuk mazhab imam, mulai dari Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, itu orang ini harus mengganti puasanya. Tapi yang mengganti puasanya itu adalah ahli warisnya. Begitu dalam kitab Kifayatul Akhyar dijelaskan. Namun apabila, dan juga bayar fidyah tadi. Jadi kalau ada orang nih punya hutang puasa, dia sakit di tahun yang sebelumnya itu, sakit di bulan puasa yang tahun sebelumnya dia sakit. Dia punya kesempatan untuk mengganti puasanya. Misalnya dia punya hutang puasa 5 hari. Punya kesempatan nih waktu, dia sehat. Setelah itu, sehat. Menjelang bulan Ramadan berikutnya tahun depannya, tiba-tiba dia sakit dan meninggal. Artinya dia punya hutang puasa. Berarti 5 hari. Maka kata para ulama, dia harus bayar fidyah
sekaligus dikodokkan puasanya oleh ahli warisnya. Tapi kata Imam Syafi'i itu tidak perlu, cukup dibayar fidyah sudah cukup, kata Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya ini. Seperti itu. Memang agak banyak nih penjelasannya, tapi nanti bisa sambil ditanyakan ya Bapak Ibu. Jadi itu saja penjelasannya. Jadi nanti topik yang akan kita bicarakan itu seputar dengan ya fidyah, kemudian qada, kemudian kafarah. Oh ya, saya belum masih. Nah, kalau kafarah ini adalah karena dikhususkan untuk orang yang ini yang melanggar ketentuan di bulan puasa. Ya, mendengar ketentuan di bulan puasa, misalnya dia melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, maka orang ini wajib membayar kafarah. Seperti itu Bapak Ibu, itu gambarannya untuk kafarah. Nanti adapun rinciannya boleh nanti ditanyakan kalau perlu ditanyakan, kalau sudah paham alhamdulillah. Baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kita langsung saja tanya jawab. Barangkali ada beberapa hal yang ditanyakan terkait zakat juga, boleh silakan ditanyakan. Baik, cukup dari saya biar supaya sharing kita lebih agak panjang, jadi durasi materinya sedikit saja cukup, insya Allah. Baik, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke host. Oke, baik, Masya Allah, tabarakallah. Itu tadi penyampaian dari Ustaz Heri. Jadi untuk ayah bunda bang kakak yang pengen bertanya boleh raise hand, tapi syaratnya raise hand dan buka kameranya ya, biar kita bisa lebih ini. Kalau misalnya nggak bisa buka kamera atau malu-malu bertanya, boleh ketik di kolom komentar. Tapi yang saya utamakan yang open cam dan yang langsung bertanya. Dua ya bunda bang kakak ya. Ya Pak Ustadz. Insyaallah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh Ibu. Bentar Bu ya. Ini Ibu Farida ya. Ya Bu, ya Pak Ustadz. Nah, boleh silakan Bu. Apa yang mau ditanyakan Bu? Saya punya pegawai kerjanya sebagai tukang batu tuh Pak Ustadz. Nah, dia tuh selalu ngomongnya tukang batu kan panas-panas, Pak. Katanya nggak kuat. Itu gimana caranya Pak Ustadz? Apakah harus dikodok gitu pakai fidyah nggak bisa ya? Karena kerjaannya berat gitu sebagai tukang batu lah gitu. Itu gimana tuh menurut Pak Ustadz? Baik, ini kan sama Ustaz tadi bukan baik berita. Jadi ini kan berkaitan dengan sul amal ya, orang yang mencari nafkah. Nah, maka menurut para ulama itu bahkan di kitab Riyatul Akhir itu juga disampaikan bahwa orang yang bekerja mencari nafkah itu, nah dia melaksanakan puasa, niatnya juga melaksanakan puasa gitu ya, seperti biasa. Tapi kalau ternyata nanti di dalam pekerjaannya memungkinkan dia tidak bisa melakukan pekerjaannya karena dalam kondisi tertentu, bukan cuma kerja ini ya, kan kita banyak tuh lihat, kalau kita perhatikan orang-orang yang bekerja di tambang minyak, di pokoknya banyak lah ya. Maka kalau dia ternyata memang tidak bisa melakukan puasa, maka orang ini boleh misalkan membatalkan puasanya, tapi dengan syarat dia harus mengganti di waktu yang lain. Nah, harus diganti dengan di waktu yang lain. Karena puasa ini hukumnya wajib. Cuman Bapak Ibu, itu tidak seperti halnya sholat. Kalau sholat itu kan nggak bisa dihutangin sama sekali.
Kalau makanya kata Allah itu kalau ada orang yang tidak bisa sholat berdiri, duduk, kemudian miring, terlentang dan seterusnya. Itu kalau sholat. Jadi nggak boleh itu ditinggalkan sama sekali. Tapi untuk puasa boleh. Bahkan ini ibadah yang bisa diutangin kalau bahasa kitanya ya. Utang dulu sama Allah, ya Allah saat ini sih nggak bisa puasa karena beberapa hal, misalnya ada orang sakit, termasuk yang tadi. Memang ini bukan termasuk orang yang tadi boleh nggak termasuk ya, tapi nggak termasuk orang yang musafir, ya kan? Musafir dia bukan juga orang sepuh, ya kan? Bukan juga termasuk sakit, karena ada misalnya dia itu sedang bekerja tadi. Kalau dia tidak melakukan itu, tidak melakukan pekerjaan itu, maka dia khawatirkan sanak keluarganya membutuhkan biaya dan lain sebagainya. Maka dia harus berpuasa di situ. Harus bekerja, maksud saya, harus bekerja. Sementara kalau dia bekerja ternyata di bulan Ramadan dia harus batal puasa, terus bagaimana dong masalahnya? Maka para ulama menyampaikan boleh dia tetap puasa seperti biasa, tapi pekerjaannya ketika dia bekerja ternyata ketika bekerja sudah tidak merasa tidak mampu, tidak kuat, dan bahkan mengganggu pekerjaannya, orang ini diperbolehkan untuk berbuka. Tapi dengan catatan dia tetap punya kewajiban untuk menggantinya di waktu yang lain. Misalnya ketika hari libur, misalnya kan, ketika hari libur atau cuti dia punya kesempatan untuk mengganti puasanya, maka ganti puasanya. Tapi kalau selama dia bulan bekerja ternyata dia kuat tuh, meskipun dengan tenaga yang hampir habis misalnya, ternyata dia kuat, maka orang ini pahalanya dapat dua. Dia satu dia mendapat pahala puasanya yang sangat luar biasa dia kerjakan. Kedua, dia juga mendapatkan pahala karena dia telah berusaha dengan sebaik mungkin untuk selalu taat dengan perintahnya Allah. Insya Allah seperti itu, Bu Farida. Jadi tetap dia punya kewajiban puasa. Makasih Pak Ustadz. Berarti dia kewajiban, tapi ini ya, dengan pekerjaannya itu memang kasihan sih kalau saya lihat. Ya. Karena selalu bilang kalau kalian enak kerja di AC, kalau saya panas-panas sebagai tukang bulu gitu. Tapi kadang-kadang suka kasihan juga kayak gitu. Iya, jadi dia tetap harus melaksanakan puasa. Maksudnya di waktu mau sahur dia sahur juga, berusaha lah gitu untuk melaksanakan puasa. Tapi ketika di perjalanan di kerjanya, ketika terjun ke pekerjaannya ternyata dia merasa tidak kuat untuk melanjutkan puasanya, boleh dia berbuka. Tapi harus diganti di waktu yang lain. Gitu, Ya. Mbak Rida. Makasih Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Yang di chat itu Bang. Baik, lanjut untuk selanjutnya tadi dari yang udah raisen dan open chat, Ibu Kiki dari Sumeneb. Masya Allah. Boleh open mic-nya Bu, silakan langsung bertanya. Ibu Kiki. Maaf Bu, suaranya nggak kedengaran. Suaranya nggak dengar. Halo Ibu, suaranya nggak kedengaran Ibu. Ibu Kiki. Nggak ada. Ibu Kiki suaranya nggak kedengaran. Jadi boleh
Kalau ingin mau ditanyakan lagi boleh dicek di kolom chat aja, nanti biar saya coba bacakan karena suaranya kedengaran. Jadi kita lanjut ke penanya selanjutnya dulu ya Bu ya. Boleh dari Pak Abi Musa dari Karawang. Silahkan open mic-nya Pak. Kedengaran Ustaz suaranya? Ya, kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, pertama saya kan seorang guru alhamdulillah ya untuk seorang pengajar SD dan TK. Kebetulan untuk selama saya mengajar ini saya diamani mungkin apa ya? Saya sudah beberapa tahun mengajar les, tapi les mengaji seperti itu Ustaz. Nah, dan sudah berjalan kurang lebih 2-3 tahun ini orang tua dari anak yang saya ajarkan mengaji itu membayar zakat fitrah kepada saya atau ya mungkin beranggapan sebagai guru ngaji seperti itu Ustaz. Yang pertama, apakah saya sebagai guru ngaji boleh mendapatkan zakat fitrah sedangkan saya sendiri dibayar seperti Ustaz. Kemudian yang kedua, dalam les mengaji ini kan ada beberapa anak-anak yang memang bukan dari orang tua tersebut, ada beberapa anak tetangganya seperti itu. Nah, si orang tua ini dia memberikan zakat untuk anak tetangganya tersebut, Ustaz. Apakah itu diperbolehkan ataupun sah ketika si anak tersebut zakat kepada saya sedangkan zakatnya tersebut dari orang tua yang anaknya mengaji dengan saya seperti itu, Ustaz. Jadi ada 4 orang anak nih, 2 orang anak itu anaknya zakat, nah sedangkan yang 2 lagi itu bukan. Nah, orang tuanya itu sekalian ini Ustaz untuk anak-anak Bapak belajar untuk berzakat seperti itu. Jadi sekalian dizakat oleh beliau seperti itu, Ustaz. Apakah itu sah atau tidak, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Pak Guru ini berarti ya. Ustadz Abi Musa. Jadi begini Ustadz, untuk perlu diketahui kan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahil. Yang pertama itu kan adalah orang fakir, orang yang memiliki harta atau penghasilan yang masih kurang atau separuh dari kebutuhan hidupnya. Itu orang fakir namanya. Kemudian ada orang miskin. Orang miskin itu adalah orang yang memiliki harta atau hasil usaha yang minimal separuh dari kebutuhan hidupnya. Kalau yang tadi kurang, berarti kalau ditimbang-timbang orang fakir sama miskin itu masih parah orang fakir. Orang miskin masih mending. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga itu amil. Orang yang diangkat untuk menjadi penerima zakat oleh pemerintah atau instansi terkait tertentu. Yang keempat itu ada mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Itu ada alasannya kenapa orang mu'allaf itu berhak menerima zakat. Karena orang mu'allaf itu adalah termasuk orang yang masih belum kuat keimanannya. Karena kan ada memang orang, kalau dia orang yang mu'allaf itu, yang ada orang yang masuk Islam, seperti kesannya di zaman Nabi itu kan, ada Muawiyah itu. Ada itu kisahnya. Jadi orang yang baru masuk Islam itu juga boleh menerima zakat karena keimanannya masih kuat, belum kuat. Maka supaya dia makin yakin dengan Islam, maka dia boleh menerima zakat. Ada orang yang kelima, yaitu orang yang mukatab. Mukatab itu budak. Ya. Budak yang oleh tuannya itu dijanjikan akan dimerdekakan. Maka orang seperti ini wajib menerima zakat. Boleh maksudnya, berhak menerima zakat. Tapi sekarang nggak ada yang Yang keenam itu gharim, orang yang punya hutang, terlilit hutang, termasuk pinjol. Dan zaman sekarang orang itu banyak kena pinjol gitu, terlilit hutang, pinjol dan lain sebagainya. Pokoknya intinya punya hutang yang membuat dia itu berat gitu. Maka orang seperti ini boleh menerima zakat. Kemudian Ibnu Sabil. Nah, Sabil itu orang yang musafir, yang sedang dalam perjalanan, tapi dengan catatan dia itu perjalanannya perjalanan dalam kebaikan,
bukan dia pengen nonton konser misalnya. Misalnya dari Indonesia pergi ke Jerman nonton konser, bukan itu. Nah, yang ke-8 ini adalah fisabilillah. Guru itu termasuk bagian dari fisabilillah. Fisabilillah ini memang maknanya adalah orang yang berperang di jalan Allah. Tapi zaman sekarang nggak ada berperang di jalan Allah. Maka para ulama memberikan penjelasan lebih rinci. Siapa itu orang fisabilillah? Salah satunya adalah seorang guru. Seorang guru itu dianggap fisabilillah. Karena apa? Karena dia juga berjuang memberikan ilmu kepada anak-anak, atau kalau Ustadz Abi Musa termasuk berarti ke anak-anak. Ustadz Abi Musa ini berhak menerima zakat, ya, berhak menerima zakat karena termasuk dari kata fisabilillah. Memang Ustadz Abi Musa ini tidak sedang berperang di jalan Allah, tidak. Tapi yang diperangi oleh Ustadz Abi Musa ini adalah kebodohan manusia. Mengajarkan ilmu kepada manusia itu juga dianggap orang yang fisabilillah. Nah, seperti itu. Kalau ditanya apakah guru berhak menerima zakat? Berhak. Seperti itu jawabannya. Dalam kitab Kifayatul Asyir itu juga disampaikan bahwa seorang guru juga termasuk atau berhak menerima zakat. Kalau ternyata saya memang guru Ustaz, tapi saya kaya, masa saya menerima zakat? Maka kalau ada guru kaya betul, dia mobil banyak misalnya, kalau menerima zakat nggak mungkin, masa dia yang menerima zakat itu? Maka dia harus ini, memang secara hukum dia boleh, tapi secara hukum Islam boleh, tapi secara sosial rasanya nggak cocok dia menerima zakat, maka boleh dia menolak. Boleh dia menolak. Oh, jangan berikan ke saya, Bu. Atau dia terima, karena memang orang mengeluarkan zakat bagi orang yang fisabilillah ini, orang fisabilillah ini termasuk orang yang kerjanya di masjid, di marbot masjid itu termasuk fisabilillah itu. Takmir masjid itu juga fisabilillah sebetulnya. Nah, orang yang berjuang di jalan Allah, yang menjaga hak-haknya Allah di situ, yang membersihkan masjid itu juga orang termasuk fisabilillah itu tadi. Pokoknya orang guru juga fisabilillah, karena guru itu juga berjuang memberantas kebodohan manusia, juga fisabilillah. Dia berhak menerima zakat. Adapun seperti yang sebelumnya saya sampaikan, ternyata gurunya kaya, rumahnya besar, punya mobil banyak. Nah, secara hukum Islam memang boleh, tapi kalau dilihat dari sisi sosial, maka dia tidak boleh menolaknya. Kalaupun dia menerima, dia berikan nanti ke orang yang lebih berhak. Seperti itu. Begitu Ustaz. Nah, adapun yang tadi, boleh nggak ada anak orang nih, ada orang membayarkan zakat kita. Nah, membayarkan zakat. Sebetulnya dalam hukum Islam nggak ada orang itu boleh membayarkan zakat orang lain. Nggak ada sebenarnya. Jadi kalaupun ternyata dia memberikannya, dia jatuhnya bukan zakat, tapi dia bersedekah nanti jatuhnya. Jatuhnya bersedekah. Kalau dalam rangka mengajarkan ke anak-anak ya sedekah ya. Ini karena kamu kan udah ngaji sama anak saya di sini. Cara bayar zakat seperti ini loh, Ustaz. Misalnya diberikan uang lah, kemudian dipraktekkan bagaimana cara membayar zakatnya. Kalau ternyata misalnya si anak ini dikasih uang sama tadi orang tua wali murid yang lain itu, misalnya katakan si Ani, nah si Ani ini ngaji sama Ustadz, ada orang tuanya, kemudian si Fatimah ini bukan saudaranya si Ani, cuman sama orang tua si Ani ini dikasih uang. Nah, kamu belum bayar zakat kan? Kamu bayar zakat sama Ustadz ini, saya kasih uang misalnya. Nah, sebetulnya uang yang diberikan ke anak itu sebetulnya sudah menjadi hak anak itu. Kalaupun dia harus membayar zakat ke Ustadz, aslinya dia itu bukan diwakilkan oleh si ibunya si Ani, tapi dia sebenarnya membayar zakatnya sendiri. Tapi memang uangnya didapat dari si ibunya si Ani tadi. Itu. Nah, lain halnya kalau misalnya ada orang tua, dia punya ini nih, punya anaknya
kawan anak-anak dia tuh dibayarkan zakatnya. Nah, itu sebetulnya tak boleh. Tak boleh. Karena apa? Kenapa tidak boleh? Karena dia harus ada persetujuan dari ahli waris si anak ini. Misalnya gini, ini kan kiasnya ke ini, Bapak. Ustaz Abi Musa, ke orang yang sudah meninggal, misalnya ada orang sudah meninggal dan punya anak. Orang yang meninggal itu punya hutang puasa. Nah, dalam kitab Kifayatul Akhyar itu dijelaskan rinci sekali tentang ini. Jadi kalau ada seorang yang sudah meninggal, kemudian mau dibayarkan puasanya, ya, atau zakatnya, misalnya si meninggal si Pak Abdullah punya anak, misalnya si A. Pak Abdullah ini punya kawan, punya teman di masa hidupnya, namanya si B. Kemudian Pak Abdullah meninggal dan kebetulan Pak Abdullah ini punya hutang puasa selama 30 hari misalnya. Karena dia tak sempat mengganti puasanya. Tiba-tiba temannya si B ini, dia ini menggantikan puasanya si Pak Abdullah. Ini tak boleh, hukumnya tak sah. Kenapa? Karena Pak Abdullah itu masih ada ahli waris. Siapa ahli warisnya? Si A tadi. Maka bagaimana caranya? Caranya si bapak ini, si Pak B itu bilang ke anaknya, "Nak, Pak Abdullah itu kan anak kawan saya. Dari kecil memang sama saya terus. Dia baik orangnya kalau sama saya itu. Bagaimana kalau saya mau bayarkan hutang puasa ayah kamu, boleh nggak?" "Oh boleh Pak." Misalnya sama si Andi diperbolehkan. Boleh gitu misalnya. Maka boleh nih. Mau si B ini membayarkan hutang puasanya bapak ini dengan fidyah juga boleh. Atau dengan mengganti dengan puasa selama 30 hari juga boleh. Atas seizin ahli waris. Meskipun si ahli waris ini tidak harus membayar si B. Karena memang ada juga, boleh juga ahli waris itu. Misalnya orang tuanya itu punya hutang puasa. Udah meninggal. Kemudian si ahli waris nggak bisa menggantikannya. Misalnya karena alasan tertentu lah misalnya. "Pak, ayah saya punya hutang puasa Pak 20 hari. Mau nggak bapak saya bayar untuk menggantikan puasa ayah saya?" Kalau orang itu mau, boleh dilakukan. Betul, asal dengan izin dari si ahli waris. Begitu Pak. Begitu juga dengan yang tadi itu. Kalau si anak ini tidak mendapatkan si bapak atau orang tua si Ani tadi tidak mendapatkan izin dari bapaknya si Fatimah ya, kawannya si Ali, maka dia tidak wajib tuh. Tidak sah zakatnya sebenarnya. Tidak sah sebenarnya zakat. Kecuali seperti tadi alurnya. Alurnya itu di bapak ini orang tuanya si Ani ngasih uang ke si Fatimah. "Nah, kamu belajar bayar zakatnya, ini saya kasih uang. Kamu zakat sama Ustaz Abi Musa." Nah, baru itu sah. Begitu Pak alurnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Berarti lebih ke intinya ijab kabul dulu ya Ustadz ya, sebelum, jadi tidak, kalau misalkan ini untuk bayar zakat langsung artinya kan tidak bisa ya, jadi harus ada ijab kabul bahwa silakan belajar, kamu nanti berzakat sama Ustadz atau siapapun seperti itu berarti Ustadz ya? Iya betul. Kecuali memang ini si bapaknya si Ani itu bilang begini ke orang tuanya Fatimah, Bu Fatimah, boleh nggak saya ini zakatnya si Fatimah ini saya bayarkan? "Oh silakan Pak. Bapak kalau memang ada rezeki lebih bagus, nggak apa-apa, misalnya memang tetanggaan baik itu kan ada kayak gitu. Nah, itu boleh sebenarnya, tapi itu pun masih harus ada persetujuan kan tadi. Tapi itu jarang dilakukan. Sebagian ulama itu ada yang tidak memperbolehkan selama seorang anak itu ada ahli warisnya. Ada bukan ahli warisnya, ada orang tuanya, ada walinya. Ada yang memperbolehkan. Tapi jumhur ulama itu lebih ke tidak memperbolehkan. Kalau alurnya seperti tadi masih minta izin dan lain sebagainya. Tapi kalau dikasih uang, anak itu dikasih uang kemudian suruh zakat, nah itu lain lagi ceritanya. Itu sama aja anak itu bayar zakatnya sendiri. Gitu. Ya, siap, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Ustaz Abi. Masya Allah pertanyaannya. Kita lanjut pertanyaan dari Bu Kiki ya. Bu Kiki Ustaz, biar Ana yang bacakan soalnya nggak bisa keluar suaranya.
Assalamualaikum, perkenalkan saya Wiki dari Madura. Izin bertanya, bolehkah membayar zakat fitrah di awal bulan Ramadan, Ustaz? Karena duafa membutuhkan untuk dimakan di awal bulan Ramadan. Nah, itu pertanyaan Ustaz. Boleh atau enggak tuh zakat di awal bulan Ramadan? Dan langsung disalurkan gitu. Itu dari pertanyaan dari Bu Kiki Sumenep. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Ini cukup bagus pertanyaannya. Nah, boleh nggak kita bayar puasa di awal Ramadan? Kan kita harus juga membahas tentang syarat waktu mengeluarkan zakat fitrah. Karena yang kita bahas adalah zakat fitrah. Waktu mengeluarkan zakat fitrah itu, Bapak Ibu, ada 5. Yang pertama, waktu yang boleh atau mubah. Nah, ada waktu-waktu dibolehkan atau mubah hukumnya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu satu. Yang kedua, ada yang wajib. Wajib membayar ada waktu tertentu yang diwajibkan orang itu mengeluarkan zakat fitrahnya. Yang ketiga, hukumnya sunnah. Waktu yang disunnahkan. Ada waktu yang mubah, ada waktu wajib, ada waktu sunnah, ada waktu makruh, ada waktu haram mengeluarkan zakat fitrah. Kita mulai dari yang mubah dulu. Kapan orang yang mubah hukumnya mengeluarkan zakat fitrah? Waktu yang mubah itu adalah, Bapak Ibu, kalau dalam kitab Kasyifatus Saja itu disebutkan waktu yang mubah untuk mengeluarkan zakat fitrah itu pada saat awal bulan Ramadan. Ya, sampai akhir Ramadan. Itu hukumnya mubah. Jadi boleh. Mubah itu hukumnya boleh. Kemudian yang wajibnya kapan? Wajibnya itu mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai terbitnya fajar itu sudah wajib. Misalnya malam takbiran nih. Nah, itu kita sudah mulai diwajibkan untuk melaksanakan mengeluarkan zakat fitrah mulai dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar besoknya pagi. Itu yaitu sesudah sholat subuh. Itu sudah itu. Sesudah sholat subuh, setelah sholat subuh langsung kita mendatangi tempat-tempat atau orang-orang yang hak menerima zakat. Itu. Ada waktunya itu. Nah, itu sesudah sholat id. Nah, sesudah sholat id terjadi pada hari raya. Bukan, maksudnya lagi sholat nih orang, Allah, habis sholat id, khutbah lagi naik, kita mau bayar zakatnya. Nah, ya gitu. Kemudian kapan haramnya? Nah, haramnya ini adalah ketika khotib sudah naik ke mimbar, ya, dan sudah terbenam matahari di hari Idul Fitri itu, maka orang ini maka haram mengeluarkan zakat fitrah. Zakatnya tidak lagi dihitung zakat fitrah, tapi dia berubah menjadi sedekah. Jadi secara tidak langsung orang ini sudah telah meninggalkan kewajibannya untuk membayar zakat fitrah. Seperti itu. Jadi kalau kembali lagi ke pertanyaan tadi, kalau dia hukumnya adalah mubah, Bu Kiki, boleh, ya tak apa-apa. Jadi mulai dari awal Ramadan, hari ini Ramadan, besok puasa nih, malam itu zakat atau besok pagi itu tak apa-apa. Masalah hukumnya mubah kata para ulama. Nah, tapi jangan sampai, pokoknya batasnya adalah saat khotib naik mimbar. Nah, saat khotib naik mimbar nih, itu sudah bukan makruh, sudah haram. Khotib naik mimbar sampai terbenamnya matahari di hari raya tersebut, maka sudah tidak ada lagi yang namanya zakat fitrah. Kalau ada yang mengeluarkan zakat fitrah, tidak dihitung, tidak dicatat sebagai zakat fitrah kata para ulama, tapi dianggapnya sedekah biasa. Seperti itu, Bu Kiki. Oke.
Oke, terima kasih. Itu Iya, alhamdulillah. bisa dipahami ya Bu Kiki ya. Kita lanjut ke pertanyaan dari ini, ada yang raise hand dari Bu Vina. Nah, Bu Vina. Bu Ya, Vina, terima Ibu. kasih. Nah, Bu Vina boleh open mic-nya. Ya, Silakan saya langsung Vina bertanya ya, Bu. dari Jakarta. Ya, ini terus terang suka apa ya diskusi dengan suami apa saling berbeda pendapat karena masih suka bingung. Jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mengenai perhitungan tabungan, Pak Ustadz. Jadi kalau tabungan itu dianggap sudah mencapai nilai zakat itu dari haul atau dari tabungan yang disetahunkan ya Pak? Karena perhitungannya apakah berdasarkan dari saldo tabungan terakhir atau dari bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua tentang mustahik. Ini ada beberapa kasus. Jadi jika ada kakak kandung yang janda, kemudian tidak bekerja lagi, ada yang tidak bekerja, tapi ada juga yang pensiunan, namun anaknya sudah bekerja, apakah itu masih boleh menerima zakat? Yang kedua, untuk pembantu yang tidak tinggal serumah, kami tanya apakah dia menerima zakat, dia bilang, "Enggak Bu, saya malah memberikan zakat." Nah, jadi kalau kami memberikan kepada pembantu itu jatuhnya jadi sedekah ya Pak ya? Kemudian yang ketiga, jika ada orang yang kesulitan datang ke kami bilangnya sulit untuk membiayai sekolah anaknya atau ada istrinya yang sedang dirawat dan butuh biaya, itu kita memberikannya boleh sebagai zakat atau bagaimana Pak? Itu saja pertanyaan kami. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah khair. Satu-satu dulu ya Bu ya. Yang pertama tadi, kenapa yang pertama Bu? Tentang itu perhitungan tabungan untuk zakat Pak Ustadz. Jadi Iya. apakah yang dianggapnya gimana perhitungannya? Perhitungan untuk itu namanya zakat ya. Zakat mal berarti ini maksudnya. Ya. Ya betul zakat mal. Zakat mal, ya. Zakat mal itu ya. Zakat mal itu Bu, kalau ternyata dia bentuknya tabungan, itu sebetulnya boleh dibayar setiap bulan. Tapi dengan catatan ya, ulama kontemporer itu, ulama yang sekarang lah maksudnya, itu boleh dilakukan tidak harus menunggu haul. Boleh dilakukan setiap kemarin sebenarnya saya sedang membuat itu ya, sedang membuat semacam materi di bulan puasa nih. Materi bulan puasa untuk dibagikan ke para Bapak Ibu donatur sekalian. Ada, nanti insya Allah saya kirim. Jadi untuk tidak harus 1 tahun Bu, betul, memang tidak harus 1 tahun, tidak harus 1 tahun. Yang penting di situ kalau dikumpulkan uang ibu itu selama 1 tahun, misalnya nih gajinya misalnya per bulan 10 juta, disisihkan, disimpan, ditabung 6 juta. Kalau 1 tahun berapa? Berarti kan banyak tuh. Sudah mencapai, karena memang zakat mal itu untuk yang tadi itu tabungan itu atau deposito tuh, itu hak nisabnya itu senilai nisabnya emas. Berapa nisabnya emas? Itu apa namanya? 85 gram. Nah, kalau misalkan ibu punya tabungan, ketika 1 tahun diperkirakan selama 1 tahun bisa mencapai nisab itu, maka boleh nanti dikeluarkan zakatnya setahun sekali atau per bulan. Itu. Ada caranya tapi kalau dijelaskan di sini saya agak lama kayaknya. Mungkin nanti insya Allah saya besok lah insya Allah ya, saya kirimkan itunya. Ada perhitungannya Bu, bagaimana cara menghitungnya? Ada caranya. Nah itu untuk yang zakat tabungan ya atau deposito. Berikutnya pertanyaan yang berikutnya. Jadi saya simpulkan, jadi boleh ya Bu
dikeluarkan setiap sebulan sekali atau setahun sekali. Boleh. Kenapa kok boleh? Alasan para ulama itu, kalau dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa memberatkan si yang mengeluarkan zakat. Nah, karena semakin besar zakat yang dikeluarkan, setannya makin besar. Karena biasanya, tapi banyak nih kalau mengeluarkan berapa itu banyak uang yang dikeluarkan, setannya yang menggoda juga banyak nanti. Maka para ulama menganjurkan sebaiknya sekali nggak apa-apa, boleh malah tabungan. Kalau punya emas harus tahu cukup 1 tahun milik. Begitu. Yang kedua tadi pertanyaannya tentang apa, Bu? Tentang mustahik ya Pak Ustadz. Jadi mustahik itu boleh nggak kakak kandung yang janda tapi punya anak yang sudah bekerja. Kemudian yang kedua, boleh nggak untuk pembantu tidak tinggal serumah ketika ditanya, dia sih tidak menerima zakat dari masjid, tapi dia membayar zakat. Jadi kalau kita berikan berarti jatuhnya sedekah atau bagaimana. Terus kemudian kalau untuk ada orang yang kesulitan untuk biaya sekolah anaknya atau istrinya dirawat, itu juga bisa diberikan zakat atau bagaimana? Nah, seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa orang yang berhak menerima zakat itu adalah orang fakir dan miskin. Salah satunya ya, ada gharib, orang yang berhutang, musafir dan seterusnya. Untuk keluarga kita harus digarisbawahi juga yang ada beberapa orang yang memang keluarga kita sendiri itu tidak boleh tidak boleh bayar zakat ke orang tersebut. Misalnya seorang ayah ke anak. Kenapa seorang ayah ke anak itu tak boleh bayar zakat? Atau sama dari suami ke istri. Ikat alasannya karena mereka itu adalah orang yang harus diberi nafkah. Istri itu tak berhak menerima zakat dari suami. Kenapa? Karena dia itu bukan dizakati, istri itu dinafkahi. Begitu juga pula dengan anak. Anak itu tidak berhak menerima zakat dari ibu dan ayahnya. Karena sejatinya anak itu dinafkahi oleh kedua orang tuanya. Nah, bagaimana dengan saudara sekandung? Saudara sekandung itu, kalau ternyata dia masih dalam tanggungan ibu, dia belum berkeluarga nih. Misalnya ibu punya adik, masih kecil adiknya. Misalnya masih SD. Nah, itu kan orang yang wajib dinafkahi sebenarnya oleh ibu. Karena ibu kakaknya. Maka dia tak boleh dan menerima zakat. Tapi kalau sudah pisah, maksudnya sudah berkeluarga, punya keluarga sendiri, dan melihat kondisinya, dia kan orang yang fakir miskin itu tadi salah satu kategori orang miskin itu adalah yang meskipun bisa dilihat dulu miskinnya. Misalnya kategori orang miskin itu anak yatim itu masuk dalam kategori miskin. Makanya nanti jangan bilang, berarti anak yatim nggak wajib dong menerima zakat. Karena anak yatim bukan orang tak masuk, bukan miskin. Nggak bisa begitu. Orang anak yatim itu termasuk orang yang masuk kategori tadi, miskin. Dan orang janda tua, orang sepuh yang sudah tua renta itu juga termasuk dari kategori miskin itu tadi. Nah, maka dia berhak menerima zakat. Kayak gitu, Ibu. Dia berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu ya. Apalagi dia lagi sakit dan tidak memungkinkan untuk mencari nafkah, atau dia sedang kesulitan seperti Ibu saya sampaikan tadi, punya saudara misalnya saudaranya sakit-sakitan, sedang dirawat di rumah sakit, banyak biaya yang dikeluarkan. Ini masuk ke kategori gharib nih. Dia memang tidak punya hutang, tapi dia ekonominya sedang turun, butuh bantuan. Maka orang seperti ini juga berhak menerima zakat. Seperti itu, Bu. Adapun kalau misalkan, saya punya pembantu ya, Ibu Vina ya? Iya, pembantu. Iya. Ya, ada pembantu misalnya. Ibu sudah menggaji. Memang orangnya tergolong nggak terlalu miskin.
Tapi kalau dilihat ibu merasa kasihan dan mana nih? Kalau ternyata orang ini menolak untuk diberikan zakat, ibu nggak boleh maksanya, nggak boleh makanya. Meskipun sejujurnya orang ini misalnya, sekalipun ada orang miskin, ini memang kelihatan memang harus berhak menerima zakat, tapi dia menolak, maka kita tak boleh memaksanya menerima. Ya gitu. Jadi kalau ada orang yang misalnya dia memang mustahil, tapi tidak mau dia menerima zakat, maka tidak boleh memaksanya untuk menerima zakat. Maka kita alihkan ke yang lain. Begitu, Bu. Insya Allah seperti itu jawabannya. Iya. Baik, Masya Allah. Semoga bisa dipahami ya Bu Vina ya jawaban dari Ustaz Syahri. Oke, kita lanjut. Masih ada waktu Ustaz sebelum sholat asar. Soalnya di sini sholat asar jam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Mas Mawarni. Ibunya Mas. Nah, Ibu tadi juga ada ngetik di ini di chat. Boleh langsung silahkan ditanyakan Bu ya. Saya mau tanya nih, saya bingung paham benar antara itu yang puasa, yang mana yang harus dikodok dan yang mana yang bersama-sama berdua. Kodok dengan bayar wajib bayar puasanya dan bayar fidyah maksudnya. Yang pertama, yang kedua, bagaimana cara menghitung zakat untuk ini misalnya tentang emas Pak Ustadz. Berapa yang dikeluarkan, nilai berapa berapa gram emas yang kita keluarkan untuk zakatnya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Gitu ya. Oh ya. Baik. Ibu siapa tadi yang nanya? Ibunya Mas. Ya, Bu Mas. Nah, ada memang tadi saya menjelaskan tentang orang-orang yang boleh mengambil rukhsah tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, jadi orang-orang ini nanti ada juga dia harus bayar fidyah, ada juga yang harus juga menggantinya di waktu yang lain. Saya sebutkan, saya klasifikasikan menjadi 8 orang yang boleh meninggalkan puasa, dan siapa saja yang wajib untuk membayar fidyah dan siapa saja yang tidak wajib membayar fidyah tapi malah harus qadha. Yang pertama, yang tidak wajib untuk melaksanakan puasa ya, itu adalah anak kecil. Anak kecil yang belum balik itu tidak wajib melaksanakan puasa, maka secara otomatis dia tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Berarti sudah lewat nih. Kedua, orang gila. Tapi orang gila ini ada 2 jenis. Yang kedua, orang yang gila memang betul-betul gila dia. Maka orang ini tidak wajib qadha puasa, tidak juga dia bayar fidyah. Berarti sama dengan anak kecil tadi. Yang kedua, gila. Berarti dia malas aja buat pura-pura gila di bulan puasa, meninggalkan puasa. Yang berikutnya, yang ketiga adalah orang yang sakit. Orang yang sakit masih ada harapan sembuh. Nah, ada orang sakit perut atau sakit kepala karena harus minum obat, dia tidak puasa di hari itu misalnya. Maka orang ini wajib qadha, tidak wajib qadha, tidak wajib sakit. Kemudian orang sakit ini kan tadi saya bilang satunya ada orang yang sakit tapi tidak ada kemungkinan untuk dia itu untuk mengganti dokter yang lain. Jadi tidak ada harapan untuk dia itu untuk sembuh misalnya. Nggak mungkin nih. Napasnya udah tinggal Senin Kamis misalnya.
Ada parah sakitnya susah. Kalau dia ternyata bulan Ramadan lewat, dia tetap aja sakit. Kalau mau ganti nggak bisa, nggak mungkin. Maka orang seperti ini tidak wajib qadha, tapi cukup bayar fidyah saja. Gitu ya. Ya. Nah, yang keempat adalah orang yang tua, yang sudah tua sama dengan orang yang sakit tadi. Orang yang sudah sepuh banget, nggak memungkinkan untuk puasa karena nggak kuat, maka orang seperti ini cukup fidyah saja, nggak wajib tuh. Dia mengqadhanya nggak wajib. Kemudian yang kelima yaitu orang bepergian. Orang bepergian itu dia wajib mengqadha tapi tidak bayar fidyah. Orang bepergian dalam perjalanan misalnya sedang pergi umroh misalnya, atau dia sedang pergi kemana lah gitu ke tujuan tertentu yang jauh, sampai perkiraan tujuannya itu sampai 89 atau 90 km jauhnya. Maka orang ini cukup mengqadhanya saja di lain waktu, tidak wajib bayar fidyah. Nah, yang berikutnya ini baru nih, yaitu orang hamil dan menyusui. Kalau ada orang yang hamil atau menyusui, dia khawatir dengan dirinya. Dia kalau lagi misalkan ada ibu-ibu hamil atau menyusui, dia kalau puasa dia lemes katanya. Dia kalau puasa lemes kan nggak bisa puasa. Maka berdasarkan alasan ini orang tersebut hanya wajib qadha puasanya, tidak wajib bayar fidyah. Gitu. Kemudian ada yang kedua lagi. Orang yang hamil menyusui punya alasannya ada khawatir dengan dirinya dan bayinya. Dia khawatir dengan dirinya saja nih. Kalau dirinya sakit, kata dia nanti anak saya juga sakit, Ustaz. Maka saya berhenti nih puasanya. Misalnya ini khusus untuk orang hamil dan menyusui. Maka orang ini juga cukup mengqadha di lain waktu. Tidak wajib bayar fidyah. Nah, adapun yang ketiga, dia khusus untuk orang hamil yang menyusui, dia sehat aja sebenarnya. Dia memang sedang hamil, sedang menyusui. Anjuran dokter, Bu, Ibu kalau meskipun puasa, kalau saya cek kesehatan Ibu normal, nggak masalah. Ibu nggak puasa tak masalah, misalnya. Tak meninggalkan puasa pun tak masalah Ibu nih. Maksud saya, puasa pun Ibu tak masalah. Meskipun Ibu sedang menyusui, meskipun sedang hamil, Ibu boleh tetap puasa, tak apa-apa. Ibu sehat ya. Tapi si Ibu ini bilang, bahkan dokternya bilang, tapi Bu, kalau Ibu puasa, dia khawatirkan bayinya nanti. Berarti kan dia mengkhawatirkan orang lain, yaitu bayinya dia. Mengkhawatirkan, dia sehat sebenarnya. Memang dia sedang menyusui, sedang hamil, tapi dia sehat. Untuk dirinya dia nggak khawatir, dia hanya khawatir sama bayinya. Maka dia punya dua kewajiban. Satu, dia bayar fidyah. Kedua, dia harus mengqadha. Nah, makanya untuk ibu yang menyusui dan hamil, perjelas dulu, tanya sama dokter. Kan saya lagi hamil nih dok, atau saya sedang menyusui. Kalau saya menyusui, kalau saya puasa, ini tak masalah nggak dokter? Oh nggak apa-apa ibu, nggak apa-apa, sehat-sehat aja meskipun sedang puasa dan sambil menyusui bayi tak apa-apa. Nah, tapi ada sebagian ulama yang lain pendapatnya. Dia cukup seperti yang sebelumnya tadi, qadha saja enggak usah fidyah. Tapi jumhur ulama menganjurkan qadha karena dia mengkhawatirkan orang lain, bukan khawatir pada dirinya. Begitu. Jadi kalau mengkhawatirkan bayinya, dia wajib fidyah dan qadha. Ini jumhur ulama. Nah, yang berikutnya yang ketujuh ada orang yang haid. Orang haid ini dan nifas hanya wajib qadha, tidak wajib fidyah. Kayak gitu. Ibu ya. Ya Bu, ya Pak. Satu Ya, lagi Ustaz. sebenarnya oh ya. Apa satu lagi? Oh ya. Untuk zakat emas, Bu, ya. Zakat emas itu dia kalau emas murni itu seperti emas antam ya Ibu ya. Itu kalau emas antam itu dia nisabnya atau batas kepemilikannya Ibu kalau sudah mencapai 77,5 gram. Itu kalau emas murni. Kalau Ibu sudah memiliki emas murni, emas antam misalnya, sampai 77,5
gram, maka ibu sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Berapa besarnya? 2,5%. 2,5% dari harta yang dimiliki, dari emas itu. Nah, nanti tinggal dikonversi dalam mata uang rupiah berapa tuh nanti. Ada perhitungannya sebenarnya. Tapi kalau untuk Nah. perhiasan, kalau untuk Itu perhiasan, kalau untuk perhiasan, karena itu emas murni, bukan emas murni lagi, itu nisabnya adalah 85 gram. 85 gram. Kalau sudah mencapai dengan 85 gram dan kepemilikannya sudah mencapai 1 tahun, ibu sudah memiliki uang emas itu sudah 1 tahun, sudah cukup haulnya. Kalau cuma misalnya ibu punya nih emas 8,5 gram, tapi ibu baru dapat tadi, misalnya tadi pagi ibu punyanya mencapai haul misalnya, mencapai nisabnya tadi, kepemilikannya belum sampai 1 tahun. Nggak nyampe 1 tahun, maka itu belum wajib, Bu. Tapi kalau ibu ingin mengeluarkan zakatnya, itu lebih baik, meskipun kepemilikannya tidak tapi ibu tidak wajib mengeluarkan nisab itu. Misalnya ibu beli emas nih, punya perhiasan seberat 100 gram misalnya, berarti kan udah melewati nisab ya, melewati batas untuk dikeluarkan zakatnya, tapi ibu baru dapat tadi. Kepemilikannya baru tadi pagi misalnya, atau masih 1 minggu atau 1 bulan, itu masih belum wajib dikeluarkan zakat. Tapi kalau sudah kepemilikan itu sudah berlalu sampai 1 tahun, kenapa kok tidak wajib sih Ustaz? Nggak harus dibayar jari itu kok. Saya kan udah memiliki emas sebesar sejumlah nisab, harusnya kan langsung dikeluarkan zakatnya. Karena khawatirnya nanti sama ibu digunakan, masih dibutuhkan sebenarnya. Karena kepemilikan harta yang harus dikeluarkan itu hukumnya memang benar-benar bukan tidak dibutuhkan, benar-benar kepemilikan harta bersih gitu ya. Tapi kalau ibu memang punya harta atau emas 85 gram atau 100 gram, tapi ibu masih punya hutang, banyak hutangnya misalnya, maka diutamakan bayar hutang dulu. Bayar hutang dulu. Kalau sudah bayar hutangnya, ternyata dan kepemilikannya ibu emasnya itu masih banyak ternyata. Misalnya punya emas 100 gram. Harusnya kan udah mencapai nisab nih bayar zakat. Tapi ibu punya hutang, ibu bayar dulu hutangnya. Dari awal ibu punya sampai 1 tahun berikutnya, ternyata ibu masih utuh nih. Ibu sudah mengeluarkan uang dari emas itu untuk bayar hutang, untuk mengeluarkan keperluan keluarga ibu sendiri, kepentingan lain, dan ternyata emas ibu masih 85 gram, masih ada sisa, berarti itulah yang wajib dikeluarkan zakatnya, kayak gitu. Tapi kalau ternyata ibu nggak punya hutang nih, bu, emasnya sudah 100 gram, tapi tidak mencapai haul, secara hukum itu tidak wajib melakukan zakat. Tapi kalau mau mengeluarkan zakat lebih baik kayak gitu. Ibu nggak punya hutang, nggak punya kebutuhan sehari-hari terpenuhi, punya emas yang senilai tadi sesuai dengan nisab zakat. Menurut hukum belum diwajibkan untuk mengeluarkan zakat karena kepemilikannya belum 1 tahun. Tapi kalau ingin mengeluarkan zakat nggak apa-apa. Itu berarti ibu sudah menyucikan harta ibu lebih awal, seperti itu. Allahu a'lam. Itu ya ibu. Ya, Pak. Oh ya, mengenai besarnya itu Pak Ustadz. Mengenai besarnya itu berapa Pak Ustadz? Berapa persen? Jadi yang dikeluarkan itu nah ada perhitungannya nanti saya sedang memang agak ini tua itu ya. Ya Pak.
Oke, lanjut pertanyaan terakhir ya. Soalnya di sini di Pontianak udah mau azan asar. Lanjut ini yang udah raisen Bu Fitri Endah Aryani. Nah, untuk Bu Fitri boleh silakan langsung bertanya, Bu. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. izin bertanya. Izin pertama, Pak. Ini ibu Ya, saya itu Bu. kan sudah. Halo? Ya lanjut Bu, lanjut. Ya. Nah, saya tanya. Ya, silakan Ibu. Saya izin tanya, Pak. Ini masalah bayar fidyah untuk orang tua. Ya. Kebetulan orang tua saya kan sudah jompo, sudah tidak bisa aktivitas apa-apa lagi, sehingga tidak bisa mengikuti puasa. Terus ini bagaimana cara mengeluarkan widyahnya itu dan bagaimana penyalurannya gitu loh. Iya. Terima kasih. Baik. Baik Ibu Fitri, untuk fidyah sendiri itu kalau dari takarannya itu ada 7 on. 7 on ya beras. Kalau kan kita ke makanan pokok nih, dikonversinya ke makanan pokok, makanan sehari-hari. Orang Indonesia kan makan sehari-hari adalah beras. Bukan beras ya, nasi dari beras. Ya. Nah, maka yang dikeluarkan adalah 7 on. Berarti tidak sampai 1 kilo. 7 on beras. Nah, dikeluarkannya itu Ibu tidak boleh dikeluarkan misalkan yang tidak puasa 1 hari misalnya. Kemudian itu harus dikeluarkan atau diberikan kepada fakir miskin. Perhatikan ini, orang yang berhak mendapatkan fidyah itu adalah hanya fakir miskin. Orang fakir atau miskin yang benar-benar membutuhkan. Jadi gitu ya Ibu ya. Dan harus diberikan, boleh diberikan ke satu orang. Misalkan ternyata orang tua ibu 20 hari misalnya. 20 hari yang tidak bisa berpuasa. Maka boleh itu semua fidyah yang berbentuk beras tadi, itu berarti kan kalau 7 on dikali 20 berarti. Hitung jumlah harinya ya. Bisa dihitung nanti berapa tadinya tuh. 7 on dikali jumlah hari puasa yang dia tinggalkan. Gitu Bu. Misalnya kalau misalnya 20 hari berarti harus 20 kali 7 on. Lumayan lah tuh. Sekitar nanti bisa dikonversi sama inilah. Nah, jadi kayak gitu. Nah, bagaimana cara mengeluarkannya? Ada caranya. Tidak tiba-tiba kita datang nih fidyah ibu saya, nggak begitu. Harus diniatkan betul-betul. Ada niatkan bahkan ada bahasa Arabnya. Kalau mau nggak bisa bahasa Arabnya, tinggal ibu niatkan. Assalamualaikum, ibu. Mohon maaf, saya ingin bayar fidyah orang tua saya. Hari ini saya niat membayar fidyah ibu saya. Misalnya tidak berpuasa selama 20 hari misalnya. Disampaikan kayak gitu. Nanti si penerima itu menjawabnya, baik ibu saya terima fidyahnya, kayak gitu. Sudah sah itu. Jadi harus ada niat. Jangan tiba-tiba bawa beras ibu terus kasih ke orang ini, ibu buat ibu ya. Kalau tidak ada niat. Kalau diuangkan bisa enggak Pak? Bagaimana diuangkan? Nah iya, diuangkan bisa, tapi caranya banyak. Nanti kalau misalkan dikonversi ke dalam mata uang, itu bukan 7 on. Kalau misalkan beras ibu mohon maaf dari mana ibu? Bu Fitri? Saya dari Rembang, Jawa Tengah. Dari Rembang, Jawa Tengah.
Ya, Rembang di daerah sana beras paling standar yang bagus kira-kira berapa ribu Ibu harganya? Sekitar 15.000, Pak. Nah, sekitar 15.000. Ya, 15.000. Menurut mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, membayar fidyah itu tidak boleh pakai beras. Dia harus pakai apa? Sesuai sabda Nabi, sesuai hadis Nabi. Dia harus pakai anggur, gandum, kurma. Nah, atau makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh orang di wilayah itu. Begitu, itu menurut 3 mazhab. Tapi menurut Imam Hanafi, enggak. Imam Hanafi itu bukan melihat dari fidyah itu dikiaskan itu dipadankan atau disamakan dengan zakat. Jumlahnya pun juga demikian. Kalau zakat kan 2,5 ya, maka fidyah pun juga sama. Ya gitu. Kalau dikonversi atau diubah ke dalam mata uang, berarti kalau diubah ke dalam mata uang, berarti sama dengan 2,5 kilo beras. Nah, Ibu tinggal kalikan dengan harganya. Berarti sekitar berapa itu, Ibu? Sekitar hampir sekitar 40.000 lebih. Ya, 40 berapa ya? 40 berapa kira-kira itu? 45. 40. Iya 45. Tinggal dikalikan dengan jumlah puasa yang ditinggalkan. Kayak gitu, Ibu. Dan tadi fidyah yang sudah diubah ke dalam nominal uang itu juga tidak boleh dipisah, Bu, diberikannya. Maksudnya begini, jangan Ibu kasih misalnya ternyata 45 misalnya. Ibu malah dibagi 20.000-nya dikasih si A, 25-nya dikasih si B. Itu tidak boleh. Oh. Tidak boleh begitu. Jadi harus diberikan ke satu orang. Kalau cuma satu, misalnya 1 hari. Yang ditinggalkan 1 hari. Bayar fidyahnya berarti untuk 1 hari kan. Berarti 45.000. Itu tidak boleh dibelah, tidak boleh dipisah. Harus diberikan ke satu orang. Kalau ternyata 20 hari, Ustaz. Kalau 20 hari, ya boleh dipisah, tapi dengan catatan nominal uangnya juga harus sama. Kalau dibentuk uang, kalau dibentuk beras juga sama. 10 hari untuk si A, 10 hari untuk si B gitu. Harus begitu, Bu. Berarti boleh ya. Misalnya kan ibu saya kan saya perkirakan kan sampai 30 hari itu enggak bisa puasa karena sholat memang sudah tidak mampu ya. Badannya sudah lemah sekali. Lah itu saya 10 hari saya kasihkan si A, 10 hari saya kasihkan si B, yang 10 hari gitu. Jadi 3 orang itu bisa enggak, Pak? Bisa, Bu. Memang harusnya begitu. Tapi tadi harus diniatkan ya, disampaikan ke penerima bahwa saya Bapak, Ibu, ini saya berikan fidyah ibu saya yang meninggalkan puasa selama 10 hari kepada Ibu, mohon diterima. Nah, nanti dia akan menerima. Kayak gitu. Nah, terima cukup ya, Bu kasih, ya. Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Betul. Terima kasih Ibu, terima kasih juga pertanyaan, terima kasih untuk semuanya, abang saya, bunda. Maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang masih kelewat, insya Allah nanti di kesempatan yang lain kita akan coba bahas, karena di sini juga sudah masuk waktu asar ya. Nah, untuk ayah, bunda, abang, kakak semuanya, terima kasih sudah hadir di Zoom pada kali ini. Insya Allah mungkin hanya itu, kita tutup aja ya Ustaz ya, langsung ya Ustaz ya, tutup karena juga sudah asar. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan bisa tanyakan langsung ke Ustaz Sairi. Kalau misalnya nggak ada kontaknya, Ibu bisa langsung tanyakan lewat admin yang biasa, admin sedekah Ibu yang biasa ngechat lewat WhatsApp, boleh. Itu pertanyaannya, insya Allah akan dijawab langsung oleh Ustaz Sairi. Mungkin hanya itu. Ya, pesan juga untuk ayah, bunda, abang, kakak semuanya, kalau misalnya masih ada yang belum zakat atau pengen menyalurkan zakatnya lewat sidak atau lewat ECH juga bisa, silahkan langsung hubungi juga admin yang biasa menghubungi ayah, bunda, bapak, ibu semuanya.
Oke, mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Terima kasih juga Ustaz Heri. Terima kasih juga ya Bunda Bangka semuanya yang dari tadi, dari jam 1 udah standby di Zoom kita. Kita akhiri bersama-sama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang baik-baik datang dari Allah, yang kurang baik datang dari diri saya pribadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda Bangka, izin kita off dulu Zoom-nya ya.